Halo teman-teman, kita akan membahas teori sosiologi postkolonialisme dan bagaimana memiliki hubungan dengan media atau kajian komunikasi. Sebelumnya ada yang udah pernah tahu belum apa itu postkolonialisme? Mungkin kalau ada yang belum tahu, saya bisa menjelaskannya lebih jauh. Pada dasarnya, postkolonialisme adalah sebuah teori yang menjelaskan bahwa ketika kita ingin menggambarkan kultur, maka sebenarnya ada peran colonize di sana. Ada peran orang-orang yang pernah mengkoloni dan ada peran orang-orang yang pernah dikoloni. Dari situ kita bisa menggambarkan kultur, karena pada dasarnya kultur di negara-negara yang pernah dikolonisasi biasanya ada peran dari bangsa yang pernah mengkoloni. Tapi sebelumnya mungkin kita akan bahas dulu secara menyeluruh bagaimana kemudian terjadi kolonisasi. Saya ingin ambil contoh dari teori sistem dunia yang diambil dari Immanuel Wallerstein. Jadi maksudnya sistem dunia ini adalah ketika setiap daerah di dunia atau setiap geografis di dunia, negara-negara di dunia itu membutuhkan negara lain untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kebutuhan raw material, barang mentah, kebutuhan minyak, dan lain sebagainya. Sehingga banyak bangsa yang melakukan perjalanan samudra untuk memenuhi kebutuhannya. Ambil contoh misalnya yang pernah dilakukan oleh bangsa Ponisian. Tercatat 600 before centuries atau sebelum tahun 1, bangsa Ponisian itu udah melakukan perjalanan samudra untuk mendapatkan bahan-bahan mentah untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Dari perjalanan samudra ini banyak yang ditukarkan, mulai dari ide, mulai dari kultur, sampai penyakit. Dan salah satu komoditas yang sangat laku pada pertama kali terjadi perjalanan samudra adalah gula, garam, dan juga besi. Karena Inggris merupakan negara yang paling banyak mengkoloni banyak negara di Asia dan Afrika, Inggris sebenarnya memiliki kebutuhan gula yang sangat tinggi. Tapi Inggris nggak bisa nanam tebu, sehingga Inggris harus berjalan jauh keluar daerahnya. Akhirnya mereka sampai ke Papua Nugini untuk mendapatkan tanaman tebu dan memenuhi kebutuhan gula di negaranya. Atau misalnya ambil contoh teman-teman seperti tanaman atau buah-buahan yang kita anggap adalah tanaman domestik kita hari ini, seperti alpukat, nanas, dan pepaya. Pada dasarnya itu bukan tanaman yang domestik atau asli Indonesia. Itu adalah tanaman yang sebenarnya hanya tumbuh pada awalnya di Amerika Tengah dan Amerika Latin. Ketika teman-teman melihat ada buah nanas, alpukat, dan pepaya di pasar, maka itu sebenarnya menunjukkan dari dulu udah ada perjalanan orang ke berbagai negara untuk memenuhi kebutuhan negaranya, orang-orang yang ada di negaranya. Tapi cerita sedihnya adalah ketika hal ini berkonsekuensi pada lahirnya kolonisasi, atau dalam bahasa yang lebih kasar disebut penjajahan. Ketika itu banyak orang-orang Inggris yang membuat resettlement atau tempat tinggal bagi para tentaranya, bagi para pebisnisnya. Sehingga mereka melihat orang-orang yang mereka temui sebagai orang-orang yang uncivilized, orang-orang yang kurang memiliki moral, orang-orang yang misterius. Sehingga ketika mereka sampai di Asia, mereka sampai di Afrika, mereka perlu membuat standarisasi atau sivilisasi terhadap kebudayaan orang-orang yang baru mereka datangi. Jadi mereka menggunakan segala upaya atau standar mereka untuk menciptakan keteraturan, untuk menciptakan peradaban yang lebih baik oleh negara tempat mereka mengkoloni. Dari sini kita bisa melihat bahwa teori postkolonial menggambarkan bahwa kebudayaan bisa digambarkan karena ada
ruptur sejarah karena ada hubungan antara orang-orang yang pernah mengkoloni atau colonizer dan orang-orang yang terkoloni atau colonize. Asumsi teori dari teori postkolonial adalah pertama, Eastern adalah konstruksi yang sengaja dibangun oleh Eropa untuk menggambarkan otherness atau orang-orang yang asing bagi mereka. Jadi dengan kata lain, kata Eastern itu memiliki makna yang politis, yaitu untuk menunjukkan orang-orang yang kurang beradab. Selain itu juga dipakai istilah Orient atau matahari yang pertama kali terbit dari timur, yang menggambarkan bahwa orang-orang Asia adalah orang-orang yang perlu diberadabkan menurut standar barat. Saya akan menyampaikan bagaimana kemudian konsep-konsep penting di dalam teori postkolonial. Pertama ada mimikri. Pertama adalah mimikri. Dan yang kedua adalah orientalism. Pertama, mimikri adalah sebenarnya ilusi optik. Atau ketika banyak orang India dijajah oleh Inggris, orang India melihat dirinya sebagai layaknya orang Inggris. Tapi mereka nggak pernah benar-benar jadi Englishman, tapi mereka hanya Anglicized, berbahasa seperti layaknya orang Inggris, berpakaian seperti layaknya orang Inggris, tapi kulit mereka tetap berwarna hitam. Dan yang kedua adalah soal adaptasi. Di sini orang-orang lokal yang terjajah, dalam tanda kutip, sengaja untuk memperoleh kekuasaan dengan cara memimicking atau mengcopy apa yang orang-orang colonize lakukan dengan tujuan untuk mencapai kekuasaan atau power. Sehingga dengan mereka berbicara seperti layaknya orang Inggris, berperilaku layaknya orang Inggris, mereka bisa mendominasi orang-orang lokal juga. Dan yang ketiga ada pro kontra dari teori postkolonial. Ada pro dan kontra dari konsep mimikri. Dari pro-nya, kita bisa lihat bagaimana ketika orang India memimikri kultur Inggris, sebenarnya dia ingin menunjukkan ada yang salah dengan kultur orang-orang Inggris. Tapi sebagai kontranya, mereka juga kehilangan identitas lokal yang sangat bersifat vernakuler. Di sini juga dari konsep mimikri kita bisa melihat sebuah ironi. Di sini ada ironi. Ketika orang-orang yang dikoloni atau terkoloni ini harus belajar bahasa orang-orang yang mengkoloni. Dengan kata lain, mereka dipaksa untuk menjadi orang-orang koloni, seperti layaknya orang Inggris. Tapi di saat bersamaan, ketika mereka udah menjadi seperti orang Inggris, malahan mereka harus dikritik. Jadi dengan kata lain, orang-orang Inggris, orang-orang yang mengkoloni orang India harus menjadi orang Inggris, tetapi di saat bersamaan ketika orang India udah mirip-mirip orang Inggris, biasanya mereka akan melakukan tindakan yang disebut mocking atau mengejek. Ini disebut sebagai ironi. Selanjutnya adalah orientalisme. Orientalisme adalah konsep yang juga penting di dalam teori postkolonial, disampaikan oleh Edward Said. Pada dasarnya, orientalisme menjelaskan bahwa Barat melegitimasi posisinya sebagai yang lebih beradab dari Timur. Di saat bersamaan, orang-orang Timur juga melegitimasi atau percaya bahwa posisi Barat itu lebih beradab daripada budaya mereka sendiri. Sehingga, hal ini memunculkan yang dinamakannya hierarki kultural. Jadi orang-orang Timur akan merasa lebih inferior daripada kultur Barat. Sehingga orang-orang Timur atau orang-orang Asia mulai percaya bahwa Barat selalu merepresentasikan hal-hal yang bersifat elegan, kemajuan, dan modernitas. Oke. Satu hal yang juga penting di dalam konsep orientalisme adalah bagaimana kemudian orang-orang Timur jadi percaya bahwa mereka bersifat inferior
atau disebut sebagai inferioritas kompleks. Dengan kata lain, ketika mereka melihat hal-hal yang bersifat barat, hal-hal yang bersifat berkulit putih, berambut pirang, maka mereka akan melihat hal itu sebagai representasi dari kemajuan, peradaban, dan hal-hal positif lainnya. Sehingga mereka jadi gak terlalu pede dengan kebudayaan atau kultur sendiri. Lalu saya ingin menyambungkan teori postkolonial ini dengan kajian-kajian komunikasi dan media. Bagaimana konsep orientalisme itu kemudian banyak digunakan pada kajian komunikasi yang bersifat atau berparadigma kritis. Ambil contoh misalnya film Gold tahun 2016. Bagaimana Indonesia atau Asia selalu digambarkan sebagai tempat yang misterius, tempat tambang yang kekayaannya bisa digali oleh orang-orang Eropa. Atau misalnya kita bisa melihat dari film Money Heist tahun 2019, bagaimana Denver dan Stockholm melakukan perjalanan ke daerah yang mereka anggap eksotis, yaitu Indonesia. Atau kita bisa melihat juga pada film berjudul He Just Not That Into You pada tahun 2009. Bagaimana orang-orang Indonesia, orang-orang Jawa dilihat sebagai orang-orang yang nggak capable, orang-orang yang bisa dalam tanda kutip diperbudak. Atau misalnya kita bisa melihat bagaimana Amerika membangun gaya representasi mereka kepada banyak orang. Bagaimana Amerika selalu terlihat menang dalam Perang Vietnam. Bagaimana Amerika selalu memposisikan dirinya sebagai korban dari kekejaman orang-orang Vietnam. Atau misalnya kita bisa melihat bagaimana film-film Amerika atau film-film Hollywood di Timur Tengah. Bagaimana orang Amerika selalu digambarkan sebagai heroes. Atau dari hal lain, kita bisa melihat bagaimana kemudian Avatar itu bisa menunjukkan teori postkolonial atau konsep orientalism di dalamnya. Saya kutip dari Nicholas, Oktober 2018. Bagaimana dunia Avatar digambarkan sebagai dunia yang eksotis, misterius, devil, sehingga dunia Avatar perlu diberadabkan. Dan satu-satunya bangsa yang paling kapabel untuk memberadabkan dunia Avatar adalah orang-orang yang berkulit putih. Atau yang terakhir, bagaimana kemudian untuk waktu yang lama kita melegitimasi dominasi Barat dalam periklanan kita. Ambil contoh bagaimana di dalam produk-produk garment Indonesia yang padahal produk Indonesia, asli produk buatan orang Indonesia, tapi model-modelnya berasal dari orang-orang asing, orang-orang berkulit putih, orang-orang berambut pirang. Ada kesan yang sengaja ditimbulkan, yaitu kesan yang lebih elegan, lebih modern, lebih menjual, dan lebih prestise. Ini adalah hal yang bisa menggambarkan bahwa konsep orientalism dari turunan teori postkolonial itu ternyata ada di dalam kajian media dan kajian komunikasi. Sekian mengenai teori postkolonial yang berasal dari sosiologi dan bagaimana kajian-kajiannya bisa masuk dalam kajian komunikasi dan media. Saya berharap konten pembelajaran daring ini bisa memberikan manfaat kepada Sivitas Akademika Vkom Ubarajaya. Dan saya ingin berterima kasih kepada Lab Vkom yang udah memberikan kesempatan ini dan juga teman-teman yang udah bekerja keras untuk terselesainya video ini. Pada akhirnya saya ingin mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.